Toxic friendship adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan pertemanan yang merugikan, tidak sehat, dan membebani satu atau kedua belah pihak yang terlibat. Dalam pertemanan yang toksik, ada pola perilaku hubungan yang menciptakan lingkungan yang tidak sehat secara emosional, mental, atau bahkan fisik. Jadi di video ini, Ruang Kemajuan akan membahas 7 tanda hubungan pertemanan toxic friendship. 1. Kritik yang berlebihan. Kritik yang berlebihan dalam sebuah pertemanan bisa menjadi salah satu tanda bahwa hubungan tersebut toksik. Ini terjadi ketika salah satu teman secara terus-menerus mengkritik atau merendahkan temannya, tanpa memberikan penghargaan atau pujian yang memadai. Kritik yang berlebihan bisa berupa komentar negatif tentang penampilan fisik, keputusan, atau bahkan kepribadian teman. Hal ini dapat merusak kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional teman yang menerima kritik tersebut, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat dalam hubungan pertemanan. Teman yang menerima kritik berlebihan mungkin mulai merasa tidak aman dan tidak dihargai, sehingga menyebabkan penurunan harga diri dan keraguan diri. Dalam jangka panjang, kritik yang terus-menerus bisa merusak hubungan pertemanan dan menyebabkan kedua belah pihak merasa terluka dan tidak nyaman. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pola perilaku ini dan mencari cara untuk menangani atau menghindari pertemanan yang melibatkan kritik yang berlebihan. Yang kedua adalah si manipulator. Dalam konteks pertemanan, memanipulasi seringkali mencakup upaya salah satu teman untuk mengendalikan atau mempengaruhi teman lainnya, seringkali untuk kepentingan pribadi atau untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi emosional hingga taktik yang lebih kompleks. Teman yang melakukan manipulasi mungkin menggunakan strategi seperti mengancam, memanfaatkan rasa bersalah. Dampak dari manipulasi dalam pertemanan bisa sangat merugikan. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan kesehatan hubungan, serta mempengaruhi kesejahteraan emosional teman yang terlibat. Terkadang, korban manipulasi bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi, karena manipulasi seringkali dilakukan secara halus dan tidak langsung. 3. Memprioritaskan salah satu orang. Memprioritaskan salah satu orang dalam sebuah pertemanan dapat menjadi bentuk ketidakseimbangan yang merugikan dalam hubungan tersebut. Ini terjadi ketika salah satu teman menjadi prioritas dari pertemanan, sehingga salah satu atau sebagian tidak dipedulikan. Dampaknya dapat membuat teman yang kurang diprioritaskan merasa tidak dihargai, tidak penting, atau bahkan merasa terabaikan dalam hubungan tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa hubungan tersebut tidak seimbang dan bahwa kebutuhan mereka tidak diakui atau dihormati. Sementara itu, teman yang diprioritaskan mungkin tidak menyadari dampak dari tindakannya atau bahkan tidak menganggapnya sebagai masalah. Penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka tentang perasaan dan kebutuhan mereka, serta untuk berusaha menciptakan hubungan yang seimbang dan saling menghargai. 4. Sombong dan merendahkan. Ini merupakan perilaku yang tidak sehat dalam sebuah pertemanan, di mana salah satu teman menunjukkan sikap superioritas dan meremehkan teman mereka yang lain. Sikap sombong bisa termanifestasi dalam bentuk merendahkan, mengejek, atau menganggap rendah prestasi atau kehidupan teman mereka. Dampak dari perilaku sombong dan merendahkan adalah teman yang menjadi korban perilaku ini mungkin merasa tidak dihargai, merasa rendah diri, atau bahkan merasa terisolasi dalam hubungan tersebut. Perasaan tidak nyaman dan tidak dihargai bisa merusak kepercayaan dan kualitas hubungan, serta mempengaruhi kesejahteraan emosional teman yang terlibat. 5. Suka bergosip. Bergosip merupakan perilaku di mana seseorang gemar atau sering membicarakan tentang kehidupan orang lain tanpa kepentingan yang jelas. Perilaku ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan perhatian, menghibur diri sendiri, atau merasa lebih baik dengan membandingkan diri dengan orang lain. Teman yang suka bergosip mungkin merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan dengan mengetahui informasi rahasia atau pribadi tentang orang lain, namun hal ini bisa merusak kepercayaan dan kualitas hubungan. Teman yang menjadi sasaran gosip mungkin merasa terhina atau kehilangan rasa percaya diri. Penting untuk menyadari dampak dari suka bergosip dalam pertemanan dan menghindari perilaku ini untuk menjaga kesehatan hubungan. Hal ini termasuk menghargai privasi dan kepercayaan teman, serta mengarahkan percakapan kepada topik yang positif dan konstruktif. Komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan saling mendukung merupakan kunci dalam membangun hubungan pertemanan yang sehat dan bermakna. Yang keenam, pembulian yang berkedok candaan. Ini adalah perilaku yang merugikan di mana seseorang menggunakan candaan atau lelucon sebagai alasan untuk hiburan semata. Terkadang,
Orang yang melakukan pembulian seperti ini mungkin berpikir bahwa mereka hanya bercanda atau tidak bermaksud menyakiti perasaan orang lain, namun dampaknya bisa sangat merugikan. Perilaku ini seringkali membuat orang yang menjadi sasaran pembulian merasa terhina, tidak nyaman, atau bahkan trauma. Meskipun di permukaan terlihat sebagai lelucon, pembulian berkedok candaan bisa merusak kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional. Jika kalian merasa dibuli, pergi dan tinggalkan pertemanan tersebut tanpa ikut-ikutan membuli atau merendahkan orang lain. Yang ketujuh, mengonsumsi obat-obat terlarang. Mengonsumsi drugs dalam konteks pertemanan seringkali merupakan perilaku yang merugikan dan berpotensi membahayakan bagi semua yang terlibat. Seseorang mungkin merasa terdorong untuk mengonsumsi narkoba agar bisa merasa lebih terhubung atau diterima oleh teman-teman mereka, meskipun mereka sadar akan potensi bahaya dan dampak negatif yang terkait dengan penggunaan narkoba. Selain itu, penggunaan narkoba dalam lingkungan pertemanan juga dapat memperkuat pola perilaku yang merugikan dan menciptakan ketergantungan sosial yang sulit untuk dipatahkan. Teman-teman yang mengonsumsi narkoba bersama-sama seringkali saling memperkuat dan membenarkan perilaku satu sama lain. Penting untuk memahami bahwa terlibat dalam penggunaan narkoba dalam pertemanan tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan emosional yang penting. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi penggunaan narkoba, serta mempromosikan gaya hidup yang sehat dan mendukung dalam lingkungan pertemanan. Penting untuk diingat bahwa pertemanan yang sehat adalah salah satu aspek penting dari kesejahteraan emosional dan sosial seseorang. Mengenali tanda-tanda dan dinamika hubungan yang tidak sehat adalah langkah pertama dalam menjaga kesehatan mental dan emosional, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki atau bahkan mengakhiri hubungan yang merugikan.